apa Pak, menggunakan IT multimedia. Nah sekarang yo ngapunten, Bapak bisa nyari enggak contoh penelitian yang menggunakan metode demonstrasi dengan multimedia? Kalau ada, Bapak kiblat ke sana. Terus sintaknya apa, langkahnya apa dari tiap-tiap kegiatan itu. Kalau belum, itu bukan jadi PTK Pak, tapi jadi best practice. Terus kalau nanti Bapak menerapkan hal baru atau Ibu Bapak menerapkan hal baru yang belum dapat contoh pelaksanaan penelitiannya, belum menemukan penelitian yang relevan tentang itu, Bapak Ibu malah nggak terpancang berapa siklus, harus dengan siapa, materi apa, enggak. Tapi Bapak Ibu melaksanakan aja 2 kali, 3 kali pada kelas yang beda, metodenya itu jadi best practice. Tapi bukan penelitian. Terus ngaten. Ya. Nah, yang kedua, jika Bapak Ibu sudah perso metode yang dipakai apa, jelas sintaknya, urut-urutannya jelas, Bapak Ibu harus menggunakan itu minimal dalam 1 siklus. Dalam 1 siklus itu minimal. Terus katakan misalnya aja 1 siklus itu minimal 2 kali pertemuan. Nah kebetulan di contoh saya pakai penilaian berbasis proyek. Itu minimal ada 3 langkah. Harus ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pelaporan. Nah 3 ini nggak mungkin dalam 1 kali action, harus 3 pertemuan. Nah berarti dalam 1 siklus saya menggunakan penilaian proyek. Siklus kedua saya gunakan lagi penilaian proyek. Boleh. Yang ideal lagi tiap pertemuan harus menggunakan sintak tadi. Terus misalnya saja, maaf ini seandainya salah, saya mohon koreksinya. Misalnya bahasa Indonesia, ada materi membuat puisi. Nah, membuat puisi itu dalam 1 kali duduk diharapkan anak bisa dengan cara 10 menit mereka membuat gambaran aku berlatar belakang apa misalnya. Setelah itu fokus ke kata kunci, kemudian menulis. Berarti tiap pertemuan harus ada membayangkan, merencanakan, menulis. Pertemuan kedua membayangkan, merencanakan, menulis. Seperti itu. Terus penerapannya seperti itu untuk yang PTK. Ada sendiri. Ada yang tambah bingung? Berarti kesimpulannya seperti saya tadi, kalau mau mudah berarti saya mencari dulu. Iya, betul Pak. Mencari dulu contohnya. Nah, kemudian terkait tadi ada kalendikan mengulang materi. Itu maksudnya begini. Misalnya saya menerapkan menghitung angka 1 sampai 10 pada pertemuan pertama. Anak-anak kok nggak dong. Pertemuan kedua saya mulai lagi materi itu nggak boleh. Gitu. Terus ya saeneke direfleksi. Kesalahannya apa? Terus 1 sampai 10 bocah-bocah ndomblong padahal wis sak kelompok ki. Hasil refleksinya kayak mau sing raiso ketemu raiso, sing pinter ketemu pinter. Jadi ono sing lancar, ono sing ora. Hasil refleksi. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita ubah. Nek tetap 11 diteruske tekan 20 misalnya ngoten. Terus mengulang materi yang sama tidak diperkenankan. Dah, Bapak Ibu yang mau ngatur ke judul biar kira-kira bisa ditindaklanjuti judulnya. Judul yang pertama tadi sudah diatur ke materinya yang kembali lagi diajarkan. Kemudian yang kedua itu metodenya yang diubah-ubah.
dalam satu siklus sekarang demonstrasi, nanti siklus yang kedua atau pertemuan kedua ganti membaca, kemudian diskusi. Nggak boleh. Terus di judul harus berbunyi jelas dengan metode apa atau teknik apa. Nah, yang Bapak Ibu sudah simpen sintaknya, urutan. Sintak itu urutan-urutan yang tidak boleh dibolak-balik. Harus urut seperti itu. Kadang sebenarnya Bapak Ibu kenal jigsaw dan sebagainya itu ya mesti bentuk kelompok. Apa itu namanya? Kelompok ilmu yang sama, kemudian kembali lagi. Nah, itu harus urut pelaksanaannya seperti itu. Kemudian siklus kesalahan lainnya itu siswanya ganti. Siklus pertama di kelas 7A, kebetulan kelas 7A pertemuannya sering libur, tanggal abang, guru rapat, diterus wae sampelnya ganti 7B. Nah, itu nggak boleh. Terus di judul harus jelas berbunyi di mana, siswanya siapa, kapan, pelajaran apa, bahkan kalau perlu materinya jelas. Terus kadang-kadang ada yang menyalahkan kalau materinya masih umum. Peningkatan hasil belajar IPA. Wah, IPA ki kan banget ya. Kelas 7, kelas 7 ki ono 6 KD, 12 KD. Kuwi sing endi? Enggak mungkin dalam satu PTK. Terus pertemuan ini meneliti materi. Ada jelas Bapak Ibu? Kalau di dalam penilaian kami PTK judul Parpuanjang enggak apa-apa. Kecuali nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke jurnal, biasanya di press maksimal 15 kata, misalnya seperti itu. Tapi kalau di PTK Bapak Ibu sejelas-jelasnya. Monggo, langsung saja kalau ada yang mau menantikan. Kita insya Allah Bapak Ibu sudah banyak perso sebetulnya tentang PTK. Cuma kesulitan Bapak Ibu di mana? Monggo. Ini saya hanya, ini saya mencoba membuat judul. Kemudian untuk subjeknya itu, kalau karena saya itu mengajar kelas 7 itu 2 kelas 7D, apakah itu boleh hanya mengambil satu sampel kelas lebih spesifik atau harus kelas 7 gitu? Ini contohnya peningkatan kemampuan menulis cerita fantasi dengan menggunakan media film animasi pada siswa kelas 7D MTS Negeri 3 Bantul tahun pelajaran 2022-2023. Oke. Satu Bu malahan. Jadi malah jangan banyak kelas. Boleh Jadi ya? sampelnya harus satu. Iya, satu kelas. Bukan 32 siswa, tapi satu kelas. Jadi terpaksanya kalau satu kelas isinya memang 10, ya 10 itu. Terus kalau kemarin itu ada yang kesulitan, lah kelasnya mau diporo jadi loro, pas ada pelajaran itu kita blended itu ya, kadang sok masuk, kadang online itu, terus akhirnya datanya ngeteni data yang kelas sebelahnya lagi, nggak perlu. Kalau memang kelasnya itu 16, 10 ya 10. Pokoknya berbunyi satu kelas, boleh Bu? Sederhana, nggak apa-apa, bisa dilanjut. Kalau PTK itu semakin besar kelasnya atau subjeknya lebih banyak lebih bagus, atau memang lebih baik mengerucut seperti tidak ada korelasi signifikan. Iya. Jadi sampel itu kita gunakan bahwa pembelajaran kita mau kita modifikasi, mau kita inovasi, mau kita perbaiki. Nah, nanti kita hanya menyampaikan hasil itu, kita sampaikan ke teman dalam rangka seminar. Oh nggih Pak Rahmat, ini mumpung nyambung ke seminar. Sekarang syaratnya PTK itu seminarnya wajib di sekolahnya. Nah ini, terus ada branding MGMP karena belum tentu sekolah masing-masing ada. Tapi sekarang bahkan di Dignas sudah tidak dinilai jika belum diseminarkan di sekolahnya. Nah, kalau syarat peserta tetap dari 3 madrasah. Terus nanti bisa jawil dari madrasah lain. Cuma 3 kok. Tapi harus di sini. Pramila nanti kalau Bapak Ibu bisa jadi 3, jadi dulu seminar 3. Jadi 4, seminar 4.
besok jam ini, hari ini seminar ketika ini Bu Puji Pak Harmanto misalnya, besok hari matematika, besok lagi PKN sama bahasa Indonesia, monggo kita fleksibel aja. Nah nanti untuk administrasi seminarnya apa sudah ada tadi di jam saya. Bisa Bu, monggo yang ibu lainnya. Bisnis kata tadi mau gimana judulnya? Oh aduh. Ini kan mau dulu tuh saya pernah buat eksperimen setengah masalah. Ya. Nah, sekarang mau dikatakan Dan saya pemanfaatan majalah dinding untuk meningkatkan kemampuan kerjasama dan hasil belajar. Kerjasama dan hasil belajar teks cerpen. Nah ini kalau ibu ambil dari materi ini, apakah materi itu bisa minimal 4 kali pertemuan tentang teks cerpen? Bisa 4 pertemuan. Jadi 4 pertemuan itu bahas tentang teks cerpen. macam-macam yang bisa menulisnya, kemudian pembahasan jadi makanya saya ini kan sebenarnya saya itu agak sedikit yang karena kalau saya istilahnya aplikasinya kalau pakai seminggu karena selama Boleh, ya karena di lingkungan madrasah malah itu aja bagus karena setiap kali kegiatan kan ada hasil. Nah itu untuk siklus 1, kemudian siklus 2 seperti itu lagi ada hasil lagi baru dievaluasi ulangannya. Malah nggak apa-apa Bu. Soalnya Yun Sewu ini yang agak berat untuk Bapak Ibu. Untuk 1 kali PTK itu materinya Bapak Ibu harus memprediksikan yang minimal 1 KD-nya itu 4 pertemuan. Karena siklus 1 2 pertemuan, siklus 2 2 pertemuan. Ini judulnya harus sama. Siklus 1 minimal 2 pertemuan, siklus 2 2 pertemuan. Seperti tadi di contoh tadi juga disampaikan materinya berbeda, nggak boleh. Nah ya. Terus minimal kalau di IPA sih sebetulnya banyak Bapak Ibu. Misalnya tentang metabolisme dalam tubuh manusia. Nah itu kan ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem transport. Nah itu kan sudah 4. Jadi pertemuan pertama bahas sistem ekspresi dengan metode X. Pertemuan kedua seperti itu. Terus ini kadang-kadang yang milih materinya seorang angel. Monggo nanti menyesuaikan. Kalau 1 KD kan biasanya berkesinambungan. Belum terbayang lagi. Kalau ini kan kalau ketikanya nulis berarti kan utama. Ya. Ada bunyinya. Kemudian kalau dulu kan saya menggunakan pendekatan proses. Pendekatan proses itu ada sikap-sikapnya itu dari kampusnya sampai terakhir itu publikasi. Ini berarti publikasinya pakai Makin-makin. Iya. Berarti itu yang sikapnya itu untuk siklus 1. Dari awal sampai hasil itu siklus 1 bisa dipecah-pecah. Nah, tadi kan beberapa tahap kan sintaknya. Katakanlah kalau 4 tahap bisa pertemuan pertama 2 tahap, pertemuan kedua 2 tahap. Bisa. Ya. Siklus kedua sama kan kita evaluasi. Ada peningkatan hasil enggak dari siklus 1? Oh iya, pertemuan oh iya. Oke. Pertemuan 1 2 siklus 1 nanti diakhiri dengan ulangan. Kalau pertama apa ulangan? Enggak, ulangan itu mendapatkan hasil nilainya. Iya, rekap nilai. Terus yang ini berarti nanti pertemuan kayak ini yang siklus kedua sama akhir yang menulis tapi teksnya beda. Iya, bisa. Berarti buat akhirnya berarti KD-nya iya. 1 KD tentang menulis kan? menulis teks. Nah, lah ya, iya. Beberapa KD tapi penampilannya sama. Itu KD-nya beda. Beda. Jadi nih
menulis cerpen itu sebenarnya kan ada empat KB yang tonton juga, yang katakan juga. Kalau fokus ke menulis itu nanti beda materi yang sama-sama menulis, tapi teksnya beda, cerpen sama teks. Iya. Gak ada yang sama gitu. Karena kan nanti berbunyi menulis cerpen, berarti ya untuk adik cerpen. Iya, karena identifikasi teks cerpen salah satu, terus nanti menyimpulkan teks cerpen, terus kemudian berdasarkan teks cerpen, kemudian menulis teks cerpen. Itu materinya teks cerpen, kalau bahasa Indonesia materinya itu Satu kali teks cerpen. Jadi materinya teks cerpen itu ada 4 kali. Ambil satu lagi yang Nek ngambil 1 KD berarti kan nanti satu Iya. terus itu besok lagi kan beda Materi. teks. Berarti ada berapa kita? Oh iya, 1 KD itu misalnya KD-nya menulis teks cerpen. Itu Materinya, materinya iya. iya. Tadinya teks cerpen.